Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini supaya siswa dapat yang pertama menyebutkan macam-macam otot manusia. Yang kedua, mengetahui media gambar ilustrasi. Yang ketiga, menemukan ide pokok pada bacaan. Yang keempat, menyebutkan ragam gambar pada ragam cover. Yang pertama, otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak pasif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bergerak dengan cara yang pertama berkontraksi, yang kedua relaksasi. Otot mempunyai 3 kemampuan spesifik sebagai berikut. Yang pertama, kontraksibilitas. Yang kedua, ekstensibilitas. Yang ketiga, relaksasi. 3 kemampuan spesifik otot. Kontraksibilitas adalah kemampuan untuk memendek atau berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi otot. Yang ketiga, relaksasi adalah kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah kontraksi atau ekstensi yang disebut elastisitas dan otot kembali ke ukuran semula. Kemudian kita ke fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan postur dan posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ dalam tubuh. Yang kelima, yaitu mempertahankan suhu tubuh. 3 jenis otot yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Ciri-ciri dari otot lurik adalah bekerja menurut kemauan atau sadar, memiliki inti banyak di daerah tepi. Sel otot rangka lebih panjang dibandingkan dengan sel otot polos dan jantung. Memiliki daerah terang dan gelap yang tersusun rapi atau lurik, merespon rangsangan dengan cepat. Contohnya, otot lurik ini berada pada tulang. Kemudian otot polos, berbentuk gelondong, mempunyai inti satu tengah, tidak memiliki daerah gelap dan terang, serabut aktin dan miosin tidak tersusun rapi. Lambat merespon rangsang, contohnya otot pada dinding saluran pencernaan. Kemudian ciri-ciri dari otot jantung, bentuknya seperti otot lurik, bekerja secara tidak sadar atau involunter, mempunyai inti banyak di tengah. Sel otot jantung bercabang membentuk anyaman. Contohnya otot pada jantung. Kita kembali ke gambar ilustrasi. Di pertemuan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan apa itu gambar ilustrasi. Sekarang kita akan belajar tentang media gambar ilustrasi. Yang pertama, media dan alas. Media alas merupakan tempat untuk menuangkan gambar. Media menggunakan kanvas, kain, kertas, atau kaca dan komputer. Yang kedua, media pewarna. Kalian bisa menggunakan pensil warna karena warnanya sangat banyak dan mengandung lilin. Kalian juga bisa menggunakan cat air. Cat air merupakan pewarna yang terlebih dahulu dicampur air. Ada 2 macam, yaitu transparan dan tidak transparan. Selanjutnya, kembali lagi kita akan mengidentifikasi ide pokok dalam suatu teks. Untuk mengidentifikasi ide-ide pokok pikiran yang ada dalam teks, yang perlu dilakukan adalah menemukan informasi penting dan kalimat utama dari teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, tuliskan ide-ide pokok ke dalam tabel untuk lebih memudahkan. Kemudian, kita lanjutkan yang keempat, yaitu ragam gambar pada ragam cover. Ada 2 macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana.
Berikut adalah gambar contoh cover dengan latar putih. Jadi tulisannya dibuat sesimpel mungkin. Yang kedua adalah cover dengan desain penuh warna dan gambar. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini biasa orang menyebutnya colorful. Jadi penuh dengan warna. Dan biasanya dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga materi ini dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa tetap belajar yang tekun. Dan terima kasih atas pertemuan kali ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kalian.